alat belajar on kamera dan on mic bila diperlukan, dan juga mengikat ilmu dengan mencatat. Jadi, silahkan untuk catat semua ilmu yang didapat hari ini, kemudian diinformasikan bahwa teman-teman silahkan untuk men-share nantinya insight yang didapat hari ini melalui Instagram Story dan tag @ruangcurhat.salmanitb. Nantinya, dua story terbaik akan diapresiasi oleh Ruang Curhat nih, teman-teman. Baik, teman-teman. Mungkin banyak ya dari kita yang seringkali nih merasa bingung akan ketidakpastian. Maka hari ini kita akan mencari tahu bersama bagaimana Islam mengajarkan kita untuk berjalan di atas ketidakpastian dengan penuh hikmah dan keberanian. Bersama narasumber hebat kita, Dr. Bagus Riono, yang sepertinya sudah hadir nih di tengah-tengah kita. Assalamualaikum, Pak Bagus. Waalaikumsalam. Ya, teman-teman, Pak Bagus ini merupakan dosen Fakultas Psikologi UGM yang sejak tahun 2016 menjabat sebagai Presiden International Associations of Muslim Psychologists. Dengan amanah tersebut, ia menjadi narasumber untuk tema psikologi Islam di berbagai negara. Kemudian, pada tahun 2024 juga Pak Bagus juga menerbitkan buku berjudul Tazkiyah Terapi mengenai pendekatan terapi psikologis berdasarkan petunjuk Quran. Wah, Masya Allah, luar biasa sekali ya teman-teman pemateri kita hari ini. Maka tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kepada Pak Bagus. Dipersilahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir. A'udzubillahi ta'ala min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu di ruang curhat ini ya, di webinar ini tentang menghadapi ketidakpastian. Untuk membahas itu dalam waktu sekitar 1 jam nanti kita akan mencoba mengurai ya apa yang ada dalam ketidakpastian itu dan dinamikanya seperti apa. Lalu kita akan belajar untuk mensikapinya dengan benar atau dengan efektif ya, karena kita tidak bisa menghindarinya. Kita hanya bisa menghadapinya dan mensikapinya dengan benar. Oleh karena itu, izinkan saya share slide ya, supaya lebih mudah difahami apa yang saya bicarakan. Eh, Jadi, bentar, kita slideshow dulu. Kata kunci yang kita akan bahas di sini sebetulnya masalah ketidakpastian ya. Dan pertanyaan bagaimana kemanakah kita harus melangkah itu adalah suatu cerminan permasalahan yang menjadi concern kita atau yang kita apa hadapi ya sehari-hari dalam konteks hidup yang penuh ketidakpastian ini. Nah, untuk bisa mengambil sikap yang tepat ya, itu ada satu prinsip di dalam kajian makosid ya, makosid approach gitu, pendekatan makosid ya, maksud. Jadi kita sebenarnya hidup itu ada maksudnya ya, semua itu ada maksudnya. Nah, untuk memahami segala sesuatu kita ada dua tahapan yang umum ya, yang disebut sebagai tasawur dan tasarruf ya. Jadi tasawur itu artinya memahami dulu apa yang kita sedang hadapi, kemudian tasarruf itu baru mengaplikasikan. Atau bisa dikatakan tasawur itu adalah eh, ilmunya kemudian atau proses memahami ilmunya, kemudian tasarruf itu adalah bagaimana
mengaplikasikannya ya. Ilmu dan amal kurang lebih begitu ya. Artinya apa? Artinya sebelum kita melakukan sesuatu, kita harus paham dulu hakikat dari sesuatu itu ya. Dalam hal ini yang kita hadapi kan ketidakpastian. Kita akan bahas lebih dulu dari mana asalnya ketidakpastian ini. Apa itu ketidakpastian? Apa saja unsur-unsurnya ya, supaya kita paham secara komprehensif dan insya Allah bisa mendalam, sehingga ketika kita nanti mengambil sikap dalam menghadapinya, dalam meresponnya, itu sikap kita sudah berdasarkan ilmu. Ya, ini sangat penting untuk kita pahami. Pertama-tama kita perlu paham, perlu mempelajari, perlu belajar eh, dari mana sih sebenarnya ketidakpastian itu. Eh, Kalau kita sudah cukup pengalaman ya, sebagai orang yang sudah cukup berumur, kita akan semakin sadar ya bahwa sebetulnya apa yang kita sebut sebagai ketidakpastian itu sebetulnya adalah realitas kehidupan. Itu sesuatu yang realistik ya. Jadi kalau kita tidak menerima itu atau kita apa menolak ya ketidakpastian itu, berarti kita menolak realitas. Nah, itu yang harus kita pahami. Nah, ini penolakan terhadap realitas itu bisa menjadi sumber masalah, terutama masalah yang bersifat psikologis ya. Artinya orang yang sehat itu pertama-tama dia harus paham realitas dulu. Karena realitas itu ya sesuatu yang di luar kontrol kita, di luar kendali kita ya. Realitas kehidupan itu ya memang demikian ya, secara alamiah atau itu qadarullah ya, sudah menjadi desain dari Allah tentang kehidupan itu. Nah, salah satunya adalah ketidakpastian ini. Jadi ketidakpastian itu bukan sesuatu yang harus kita selesaikan atau harus kita hilangkan, karena itu realitas. Jadi yang bisa kita lakukan adalah bagaimana menghadapinya, bagaimana meresponnya, ya, atau mensikapinya. Nah, ini ada satu ayat ya di dalam Al-Quran. Nah, sebentar. Ya, ini surat Luqman ya, surat Luqman. Di situ dijelaskan bahwa memang kiamat itu pasti ya, mati itu pasti. Cuman kapan ya dan di mana kita mati, sebabnya apa itu masih rahasia. Jadi dalam hal ini kalau kita em, lihat dari kacamata Allah, sebenarnya tidak ada yang tidak pasti bagi Allah. Tetapi dari kacamata manusia itu ada tabir ya, ada sesuatu yang memang belum dibuka oleh Allah, masih dirahasiakan oleh Allah. Itulah yang membuat hidup ini jadi serba tidak pasti. Sebenarnya bukan tidak pasti karena nggak jelas gitu ya, tetapi tidak pastinya itu karena memang kita di eh, ditutupi ya, eh, dihalangi ya, pemahaman kita itu masih dihalangi oleh satu tabir ya, sehingga kita tidak tahu apa yang akan terjadi ya. Bahkan di surat ini, di ayat ini ya disebutkan bahwa apa yang akan kita lakukan besok aja kita tidak tahu kan. Kita boleh aja berangan-angan, boleh aja berniat gitu ya. Tetapi yang terjadi apa kita tidak tahu ya. Kita bisa aja berniat besok mau makan bakso misalnya, atau yang sederhana saja kita sudah ingin sekali makan bakso ke warung tertentu, kita sudah ke sana, tapi sampai di sana ternyata sudah habis misalnya. Itu juga bisa terjadi ya. Apalagi yang lebih kompleks lagi, kita pengen jadi insinyur, kita pengen kaya misalnya ya, tetapi ternyata tidak seperti yang tidak semudah yang kita bayangkan ya. Ternyata kita akan menghadapi banyak kendala, banyak hambatan dan sebagainya dan serba tidak pasti. Bukan berarti tidak pasti itu tidak mungkin ya. Nah, ini juga harus kita pahami ya. Sesuatu yang tidak pasti itu
ada berbagai dimensi. Jadi ya tidak pasti itu bisa saja tidak pasti waktunya. Artinya kita tidak tahu persis kapan, tidak pasti bentuknya ya. Misalnya rezeki, kita mohon rezeki tapi bentuknya apa kita tidak tahu ya bentuknya. Bisa saja rezeki bentuknya berupa uang, bisa berupa kesehatan, bisa berupa kesempatan dan sebagainya. Itu kan berarti tidak pasti ya. Atau ketidakpastian itu em, terkait dengan em, tempat juga kalau di sini ya masalah kapan di mana kita akan meninggal dan sebagainya itu disebutkan juga tidak pasti ya. Kita tidak tahu. Jadi sekali lagi tidak pasti di sini itu bukan berarti em, gak jelas atau rancu atau tetapi kita tidak tahu ya. Nah ini penting. Kenapa? Karena dengan kita menyadari atau dengan pemahaman tentang ketidakpastian ini, maka kita juga akan menjadi lebih rendah hati karena ya kita jadi sadar bahwa kita tidak punya kekuasaan, kita tidak punya kekuatan, kemampuan ya untuk menentukan apa yang akan terjadi besok dan sebagainya ya. Kalau ada orang yang berkuasa, yang kaya dan sebagainya seolah dia bisa mengatur kehidupan ini, itu sebetulnya hanya ujian juga karena yang terjadi itu nanti akan memberikan apa surprise ya. Ya kan kadang-kadang kita ya kita soalnya lemah sih, kita miskin jadi kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Tapi orang kaya kan bisa mengatur gitu ya. Misalnya penguasa bisa mengatur. Belum tentu ya. Kalau kita saksikan di Palestina akhir-akhir ini itu kalau menurut Netanyahu itu dia pikir di bom gitu sudah beres saja Palestina itu, Gaza itu. Ya pikir Hamas tuh ya dibasmi gampang gitu. Ternyata yang terjadi kita sudah hampir setahun belum selesai-selesai malah apa apa Israel sekarang menjadi tidak populer di negara-negara yang dulu mendukungnya, seperti negara Eropa, Amerika dan sebagainya. Jadi ini kan ketidakpastian, ketidakpastian berlaku untuk semua orang. Bagi bagi rakyat Palestina sudah biasa menghadapi ketidakpastian ya. Ya sebagai rakyat yang tertindas, eh, perjuangannya tidak pernah berhenti dan hasilnya juga belum belum terlihat ya, masih belum dibuka oleh Allah ya apa hasilnya. Tapi ada sesuatu keyakinan di situ karena ketika mereka berjuang dengan ikhlas, dengan sungguh-sungguh, nah nanti kalau mati itu mati syahid ya. Kalau itu keyakinan ya. Jadi kayak ketidakpastian dan keyakinan itu sebetulnya bukan dua hal yang bertentangan. Jadi sekali lagi ketidakpastian itu artinya kita tidak bisa mengatur persis apa yang akan terjadi di masa depan. Artinya kita tidak tahu persis apa yang terjadi. Jadi sering kita mendapatkan surprise ya, suatu kejutan itu kadang kita tidak menduga dan sebagainya itu ya. Jadi ini ketidakpastian secara umum ya sebagai basicnya. Sehingga em, realitas bahwa hidup ini penuh ketidakpastian itu sesuatu yang tidak bisa kita tolak. Nah, ketika kita menolak itu menjadi satu masalah ya. Jadi masalahnya itu bukan pada peristiwanya, tapi pada sikap kita. Ketika kita menghadapi ketidakpastian, bisa saja kita lalu malas ya, karena nggak pasti terus malas. Kita maunya yang pasti-pasti. Nah itu jadi masalah ya. Nanti kita lihat apa dinamikanya dan juga eh, an- anatominya, taksonominya apa itu istilahnya ya. Jenis-jenis sikap ya yang bisa terjadi pada diri kita. Nah, kalau digambarkan sebetulnya ketidakpastian itu sesuatu yang dinamis ya, dia terdiri dari tiga unsur di sini ya, risk, hope, dan uncertainty ya. Jadi kalau kita gambarkan ya eh, secara matematis, jadi ketidakpastian itu adalah suatu probability ya. Dia adalah probabilitas yang semakin mendekati
50-50 itu semakin besar ketidakpastian. Dan probabilitas dari ketidakpastian itu bergerak dari yang pasti buruk ke yang pasti baik, ya. Jadi sesuatu yang sudah pasti jelek itu berarti tidak lagi mengandung ketidakpastian, ya. Sesuatu yang sudah pasti baik itu tidak lagi mengandung ketidakpastian. Tapi di antaranya itu tidak pasti. Jadi ketidakpastian itu bergerak dari sesuatu kepastian yang buruk ke suatu kepastian yang baik, ya. Nah, hidup itu bergerak di tengah-tengah. Kepastian baik dan buruk itu baru terjadi di akhirat, ya, kalau kita kita kembalikan kepada Al-Quran. Jadi yang namanya surga dan neraka itu kan sudah pasti di akhirat. Tapi selama kita hidup itu masih berupa ketidakpastian. Artinya kita masih berjalan, kita masih bisa eh, apa berdinamika begitu. Kadang mungkin terpeleset, kadang mungkin tersandung gitu. Tapi kita bisa bangkit lagi dan seterusnya supaya kita bisa eh, mengarahkan perjalanan kita itu ke arah eh, kebaikan, suatu yang baik. Baik, jadi ini sebagai suatu gambaran secara matematis tentang ketidakpastian. Nah, kemudian em, secara psikologis, ya, karena ketidakpastian itu adalah realitas kehidupan, maka orang yang terganggu dengan ketidakpastian atau tidak mau menerima ketidakpastian itu atau tidak mau mentolerir ketidakpastian. Ini istilah dalam psikologi disebut intolerance of uncertainty. Jadi sikap tidak mau menerima ketidakpastian itu adalah sikap yang akan menumbuhkan banyak masalah psikologis, ya, termasuk kecemasan, kekecewaan, depresi, galau dan sebagainya. Itu akarnya adalah ketika kita tidak bisa paham dan tidak mau terima tentang realitas hidup yang itu pada dasarnya penuh dengan ketidakpastian. Kita bisa bayangkan, ya, orang yang sombong misalnya, dia eh, maunya semua berpihak padanya, ya, dia maunya semuanya pasti dia yang menang, pasti dia yang paling baik dan sebagainya. Itu masalah, ya. Orang yang minder, yang tidak percaya diri, yang merasa dirinya selalu gagal, selalu jelek dan sebagainya, itu juga tidak sehat, karena itu artinya dia tidak tidak menyerahkan diri, tidak mentoleransi ketidakpastian. Orang yang selalu merasa gagal dan sebagainya itu juga tidak sehat, ya. Sehingga yang sehat itu yang melihat kegagalan dan keberhasilan itu ya sesuatu yang dinamis, ya. Itu ada ungkapan kegagalan itu adalah sukses yang tertunda. Itu adalah sikap yang positif. Karena manusia itu pasti pasti akan gagal dan berhasil, ya. Gagal berhasil gitu itu pasti. Cuman kita nggak tahu pasti kapan, di mana, dalam hal apa, dan sebagainya, dan sebagainya. Ya, berapa kali kita harus gagal dulu baru berhasil misalnya gitu kan. Terkenal apa Thomas Alva Edison itu bisa mengubah perspektif tentang kegagalan menjadi sesuatu yang positif. Jadi ketika dia membuat eksperimen untuk membuat lampu listrik itu, lampu pijar itu dia berusaha ratusan kali, bahkan ada yang bilang berapa ratus kali begitu, ya, 500 kali atau siapa, pokoknya ada yang eh, menyebutkan berapa kalinya itu, tapi yang jelas sudah banyak sekali, ya, katakanlah dia sudah 500 kali gagal dalam eksperimennya. Orang akan mencibir, ngapain kamu masih nggak sadar-sadar kalau kamu tuh sebenarnya nggak akan bisa membuat lampu, kamu sudah 500 kali gagal gitu. Tapi Edison menjawabnya, oh, saya justru sudah menemukan 500 cara yang salah membuat lampu. Nah, gitu, ya. Jadi kegagalan itu bisa dilihat sebagai keberhasilan menemukan cara yang salah, ya kan?
Seperti halnya kalau Anda mau apa ya, em, katakanlah bermain itu apa, kubik itu, bermain kubik itu yang kotak yang diputar-putar itu kan. Itu kalau Anda gagal itu kan berarti Anda sudah tahu, oh ini yang ini salah gitu. Sehingga tidak akan saya ulangi lagi gitu. Sehingga kegagalan itu sebetulnya juga keberhasilan untuk belajar tentang yang salah gitu kan. Nah, ini kan satu sikap yang sangat sehat ya. Sehingga sangat sangat terkenal itu kata-kata Edison itu karena beliau akhirnya memang menemukan lampu pijar itu, lampu listrik ya. Jadi bagaimana bisa mengubah listrik menjadi cahaya. Nah, ini menarik sekali. Oke, jadi eh, itu yang disebut toleransi terhadap ketidakpastian. Jadi toleransi itu artinya mau menerima, ya, mau menerima. Nah, yang bermasalah itu kalau orang tidak mau terima. Nah, ini biasanya orang yang maunya beres, taunya beres, anak manja, nggak tahu, nggak mau ada masalah dan sebagainya. Ya. Ada masalah dikit aja udah putus asa dan sebagainya itu kan masalah gitu ya, bermasalah gitu ya. Nah, ini. Jadi sekali lagi ketidakpastian itu adalah realitas kehidupan dan sikap yang sehat untuk menghadapi ketidakpastian itu adalah toleran terhadap ketidakpastian. Jadi toleran itu artinya menerima, menerima keadaan yang tidak selalu eh, menyenangkan, ya. Kadang-kadang mengecewakan, kadang-kadang tidak sesuai harapan, tetapi kalau kita toleran, maka itu tidak akan membuat kita jatuh atau berhenti, ya. Baik, nah kalau kita lihat lebih dalam lagi ya, sebetulnya yang namanya uncertainty itu kan berarti terbuka beberapa kemungkinan ya. Jadi kalau sesuatu itu sudah pasti berarti kan nggak ada kemungkinan lain yang udah pasti kan. Tapi kalau itu masih belum pasti, itu berarti ada beberapa kemungkinan. Nah, beberapa kemungkinan itu bisa kita eh, kategorisasikan, bisa kita simplifikasikan menjadi dua kemungkinan. Jadi ketidakpastian itu artinya dia memiliki kemungkinan yang bersifat positif, yang kita gambar sebagai panah ke atas, dan juga kemungkinan yang bersifat negatif, yaitu panah yang ke bawah. Nah, yang bersikap positif itu disebut sebagai hope. Ya, jadi hope itu adalah ketidakpastian yang positif atau sikap yang eh, efektif dalam menghadapi ketidakpastian secara positif. Ya, ada beberapa orang yang meremehkan hope ini karena dia mengandung ketidakpastian. Jadi orang-orang yang maunya pasti kan dia eh, agak meremehkan harapan ya. Oh, kamu cuma berharap doang, usaha dong, misalnya gitu ya. Nah, itu dia tidak paham makna dari hope. Nanti kita coba bahas ya. Nah, kemungkinan yang negatif dari ketidakpastian itu bisa kita sebut sebagai risk ya, risiko. Jadi kan masih belum pasti. Ini bukan bukan kemungkinan di sini bukan sesuatu yang sudah terjadi ya, tapi masih dalam ranah ketidakpastian itu. Makanya eh, risk itu artinya sesuatu yang mungkin terjadi tapi sifatnya buruk, ya kan? Jadi risiko itu adalah kejadian buruk yang mungkin terjadi. Jadi dalam ketidakpastian itu ada kemungkinan buruk yang bisa terjadi, itu disebut risk. Sementara ketika kemungkinan itu baik, ya berarti itu terkait dengan hope atau masih hopeful ya, masih bisa diharapkan atau sesuatu yang sesuai dengan harapan gitu ya. Itu yang positif. Jadi sebetulnya ketidakpastian itu ya tidak jelek-jelek amat ya. Kalau dari sini kita lihat bahwa itu ada berbagai kemungkinan. Sehingga kalau kita pahami dari kacamata yang lebih positif, sebetulnya ketidakpastian itu mengandung opportunity ya, mengandung peluang. Dan kalau kita belajar tentang entrepreneurship misalnya ya, maka para eh, pengusaha, pewirausaha ya, yang berhasil itu adalah orang yang sangat mampu mentoleransi ketidakpastian. Orang lain
mundur menghadapi ketidakpastian, dia maju karena dia melihat ada opportunity di dalam ketidakpastian itu. Nah, itu berarti hope, dia berorientasi pada hope, ya. Walaupun juga dia akan sadar tentang risiko, ya. Cuman bukan akhir-akhir ini, pada umumnya eh, pernyataan-pernyataan itu banyak yang terlalu fokus pada risiko sehingga mereka menyebutnya risk taking behavior. Padahal itu eh, tidak tepat, ya, karena para pengusaha sukses itu ketika dia melihat ketidakpastian dia tidak ngambil risiko. Dia tahu bahwa dalam ketidakpastian itu ada risikonya, tapi yang dia ambil apa? Opportunity-nya. Opportunity itu hope, ya, bukan risk, ya. Jadi gitu. Nah, ini yang eh, apa ya? Bagaimana kita mencoba memahami dan eh, menghayati makna dari ketidakpastian itu dan bagaimana kita bisa mensikapi. Nah, namun demikian ini bukan suatu, sekali lagi, bukan suatu yang fix, ya. Ini adalah suatu yang dinamis sehingga kita bisa membuatnya menjadi suatu eh, bagan, ya, yang itu bersifat dinamis, ya, terjadi naik turun yang merupakan perpaduan atau formula yang mengandung risk, uncertainty, dan hope. Jadi ini kalau di ITB kan itu ya banyak yang teknik, ya, maksudnya dia familiar dengan aljabar, dengan persamaan kuadrat dan sebagainya, ya. Jadi ini adalah eh, proyeksi atau plot atau eh, bagaimana kita bisa membuat persamaan kuadrat yang mengandung variabel risk, uncertainty, dan hope, dan itu akan menghasilkan sebuah kurva yang memiliki 2 puncak dan 3 titik nadir. Nah, nanti kita bahas, dan ini sifatnya psikologis, ya. Nah, eh, sekarang kita coba pahami dari rumusnya dulu, ya. Jadi dari rumusnya itu kalau secara matematis itu kan artinya bahwa antara sisi kiri dari tanda kali dan sisi kanan tanda kali itu adalah variabel yang sangat menentukan, ya. Jadi di sini ada 2 variabel yang menentukan, karena kalau dia nol maka semuanya jadi nol, kan. Segala sesuatu dikalikan nol itu kan jadi nol, ya. Dan ini ada 2 variabel, yang satunya hope, yaitu berdiri sendiri, ya. Hope itu tidak boleh hilang, karena kalau hope-nya itu hilang berarti nol. Apapun yang terjadi, motivasinya itu akan nol. Jadi ini rumus dari kekuatan motivasional, ya, motivational force. Em, Namun demikian juga ada variabel yang kedua yang merupakan kuadrat dari selisih antara risk dan uncertainty, ya. Nah, kenapa kuadrat? Karena sebetulnya eh, apa kita persamaan ini menghindari nilai negatif, ya. Karena berapapun angkanya, selisih antara risk dan hope itu selalu bersifat positif, punya positif power, ya, untuk menguatkan atau melemahkan motivasi. Nah, kalau hasil atau produk dari kuadrat dari selisih risk dan hope itu juga nol, maka ya akan terjadi zero motivation atau amotivation, ya. Jadi orang tidak akan semangat gitu. Nah, hasil dari ini lalu bisa kita plotkan dalam grafik itu yang menghasilkan 3 titik nadir di mana motivasi itu mendekati nol dan 2 titik puncak, tapi titik puncaknya itu ada 2 macam, ya. Yang nomor 4 itu lebih tinggi, yang nomor 2 em, lebih rendah, tapi dia juga tetap ada kekuatan di situ. Nah, sekarang kita coba pahami masing-masing itu artinya apa. Nah, 5 titik ini, yang titik nadir dan titik puncak ini dari grafik ini, kita sebut sebagai 5 psychological state, ya. Jadi psychological state itu ada kondisi psikologis, ya, kondisi kejiwaan kita atau semangat kita atau kekuatan motivasi kita, ya, atau mood kita juga bisa dibilang begitu, ya, yang terkait dengan apa yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Yang pertama itu disebut sebagai psychological state of learned helplessness, ya.
Jadi ini terjadi ketika dia tidak lagi bisa melihat hope, tidak lagi bisa berharap gitu ya, sudah kehilangan harapan, sudah putus asa lah, gitu. Itu dia itu sedang mengalami kondisi psikologis yang disebut learned helplessness. Apa artinya learned helplessness? Dia merasa helpless, tapi itu sebetulnya kesimpulan dia sendiri. Jadi secara objektif sebetulnya dia tidak helpless, tapi karena dia salah dalam mempersepsi ketidakpastian tadi, maka dia jadi merasa helpless. Nah, ini learned helplessness. Nah, ini yang lalu bisa menyeret seorang individu itu ke dalam depresi ya, putusasaan dan sebagainya, kesedihan yang mendalam dan sebagainya ya, ketidakberdayaan, ketidakmauan dan ketidakmampuan untuk berusaha dan sebagainya ya. Ini karena apa? Karena dia tidak melihat adanya harapan atau tidak menyadari bahwa ada kemungkinan positif dalam kehidupannya itu. Dia melihat semuanya itu buruk ya. Jadi fokusnya itu pada risiko. Baik. Nah, kondisi yang kedua itu disebut um, the psychological state of optimum challenge. Ini adalah ketika seseorang itu eh, sudah sudah apa ya, sudah terpuruk begitu ya, tapi dia masih melihat ada secerca harapan. Jadi istilahnya masih ada harapan. Gitu. Harapannya itu tidak dominan, tapi masih ada muncul ya secerca harapan gitu. Nah ini terjadi ketika eh, dalam konteks eh, pekerjaan misalnya atau tugas itu pada saat mendekati deadline atau ketika kepepet gitu ya. Jadi ada orang-orang tertentu yang karena dia tidak cukup terkelola dengan baik aktivitasnya sehingga dia bisa bangkit kalau udah kepepet gitu. Dia selalu melakukan sesuatu tuh in the last minute ya. The power of kepepet gitu ya. Kita mau ujian belajarnya semalam sebelum ujian ya. Itu biasanya ada apa? Arousal ya, ada motivasi yang kuat yang dan dia bisa tahan apa tidak tidur misalnya sampai malam dan sebagainya karena dia melihat masih ada harapan di situ. Nah, ini namanya optimum challenge. Nah, ini sekilas nampaknya tidak apa-apa atau bisa ditolerir gitu ya sikap-sikap seperti itu, tapi in the long run ya dalam waktu yang lama ini sebetulnya akan tidak sehat ya karena akan menganiaya diri sendiri dan juga terlalu besar risiko kegagalannya. Oke. Nah, yang ketiga ini adalah the psychological state of fatalism. Ya, ini yang uncertainty-nya maksimum ya. Jadi uncertainty-nya maksimum artinya segala sesuatu itu dia lihat 50-50. Jadi dia mau maju atau mundur ya kemungkinannya itu 50-50. Dia mau belajar ya kemungkinannya ya berhasil atau tidak gitu ya. Jadi kayak kayak gambling juga kayak gambling. Jadi em, dia tahu bahwa dia tidak apa istilahnya, dia tahu bahwa yang dihadapi itu ketidakpastian, tapi dia melihat ketidakpastian itu tidak melihat opportunity gitu, nggak ada chance gitu ya, sehingga dia tidak menganggap dirinya bisa melakukan apa-apa karena toh apapun yang terjadi, apapun yang saya lakukan, yang terjadi terjadilah gitu. Nah ini orang yang fatalistik. Nah, sehingga orang yang fatalistik ini juga tidak bisa kita harapkan ya, susah untuk diajak berjuang, susah untuk diajak berperan dan sebagainya karena dia ya ya malas ya jadinya seolah-olah pasrah tetapi sebetulnya malas gitu karena dia tidak bisa melihat adanya opportunity. Oke. Nah kemudian yang ideal itu yang keempat yang disebut sebagai the psychological state of optimum opportunity. Nah ini secara unsur ini kadar hope-nya itu dominan tapi dia tidak lalai, artinya dia tetap waspada adanya risiko dan dia juga tetap
menyadari bahwa sebesar apapun harapannya itu masih mengandung ketidakpastian ya, sehingga kadar hope-nya itu optimal, tetapi dia tetap toleran terhadap ketidakpastian dan tetap sadar dan waspada terhadap risiko. Inilah yang paling sehat ya. Eh, Disebut sebagai optimum opportunity karena dia melihat segala sesuatu itu menjadi peluang ya. Dia yang selalu melihat tantangan sebagai peluang. Dia melihat kesulitan itu, di balik kesulitan itu ada kemudahan. Dia paham bahwa untuk bisa berhasil itu dia harus berjuang ya. Dia paham bahwa perjuangan itu bisa gagal, tapi walaupun gagal itu akan memberikan hikmah nantinya. Jadi akan ada sesuatu yang dia pelajari. Dan dia tidak akan berhenti karena selalu ada hope ya. Nah, ini yang sehat. Nah, yang kelima ini juga sering mengecoh ya. Jadi yang kelima ini eh, kadar hope-nya itu sedemikian besarnya sehingga hope itu lalu menjelma menjadi ekspektasi. Artinya, dia tidak lagi waspada terhadap risiko. Dia tidak lagi menerima adanya ketidakpastian. Dia pokoknya maunya pasti, maunya beres semuanya. Comfort zone itu kan, ya saya pasti menang, saya pasti paling hebat, saya pasti berhasil dan sebagainya. Itu comfort zone. Dia tidak melihat adanya risiko, ya. Dia tidak sadar, tidak waspada bahwa sekuat apapun posisinya, ya, seunggul apapun uh, sumber daya yang dia miliki, ya, tetapi tetap ada risiko, ya. Tidak ada sesuatu yang tidak ada risikonya. Nah, risiko ini tidak dia terima, dia tidak sadar, tidak waspada dan menganggap tidak ada lagi risiko karena dia sudah di atas angin gitu ya. Nah, sehingga ini juga sikap yang akan berujung pada permasalahan atau kekecewaan ya, karena hope-nya tadi yang tadinya mentolerir ketidakpastian berubah menjadi ekspektasi yang sifatnya menuntut, harusnya begini, harusnya begitu. Nah, ini yang disebut comfort zone. Dan biasanya orang ketika berada di comfort zone ini merasa tidak perlu berusaha lagi karena dia yakin dia sudah pasti berhasil, sudah pasti menang dan sebagainya, sudah pasti paling unggul dan sebagainya. Sehingga tidak ada lagi motivasi untuk berjuang. Jadi merasa sudah di atas angin. Ya. Nah, ini contohnya banyak ya. Salah satunya eh, kisah klasik tentang kelinci dan kura-kura dan sebagainya. Itu kan kelincinya sudah, ah, nggak mungkin kura-kura mengalahkan saya. Saya kan bisa lompat, dia cuma ngeremet gitu ya, merayap gitu kan. Jadi dia merasa ya santai-santai aja lah, nggak perlu berusaha keras gitu. Nah, akhirnya cerita itu mengatakan bahwa dia terlena karena dia mengingkari resiko dan tidak mau menjaga eh, apa eh, apa istilahnya itu usahanya ya, dan akhirnya dia dikalahkan. Ini contoh ilustrasi tentang orang yang berada di comfort zone. Jadi terlalu pede ya, terlalu pede akibatnya kenyataannya tidak sesuai dengan yang dia bayangkan dan akhirnya dia bisa kecewa dan kaget ya, tidak bisa menerima kenyataan bahwa ternyata dia bisa dikalahkan gitu. Nah, ini eh, yang disebut sebagai the psychological state of comfort zone. Dan ini juga terjadi pada eh, apa eh, students ya, apa istilahnya ya. Eh, jadi begini, contohnya anak yang sejak SD, SMP, SMA itu juara terus, di sekolah favorit terus, tapi begitu masuk ke mahasiswa itu suasana ya udah beda. Dia sudah tidak bisa lagi apa mengharapkan situasi yang seperti di SMA dan sebagainya. Jadi ketika mahasiswa kan nggak ada juara kelas dan sebagainya, penilaiannya sudah berbeda, tuntutan pembelajarannya berbeda. Nah, ini kalau orang ini terjebak dalam psychological conversion, biasanya prestasinya bagus di masa lalu, tapi begitu menghadapi
tantangan yang berbeda, dia jatuh dan malah bisa putus asa, bisa DO dan sebagainya. Jadi ada beberapa kasus ya yang anak-anak pinter akselerasi misalnya ya, tapi begitu mahasiswa dia justru jeblok gitu ya, justru tidak berprestasi, bahkan frustrasi, depresi, dan bahkan apa bisa DO dan sebagainya. Kenapa? Karena dia kecewa, karena dia em, tidak mengira bahwa ada ketidakpastian yang akan dia hadapi dalam jenjang yang lebih tinggi. Tidak siap untuk menyesuaikan diri, tidak siap untuk beradaptasi. Ya, itu adalah contoh dari psychological state of comfort zone. Baik, jadi kita kembalikan ke bagian tadi. 5 psychological state ini adalah sesuatu yang dinamis ya. Kita bisa bergerak ke sana kemari ya. Kita bisa evaluasi diri, saya sedang di posisi mana ya. Dan kalau kita sudah paham ini, maka kita bisa mendeteksi saya ini sedang dalam keadaan apa ya. Dan yang kalau ini saya terapkan pada diri saya sendiri, apa kondisi yang optimum challenge ini sering sekali dan kadang-kadang itu lebih sering terjadi daripada yang optimum opportunity ya, karena mungkin semakin banyak kesibukan kita tidak lagi bisa well prepared ya, nggak bisa lagi. Kalau yang optimum opportunity itu kan well prepared ya, dia selalu punya persiapan yang cukup dan sebagainya. Tapi kalau terlalu sibuk, kadang-kadang ya dia mengharapkan last minute deadline aja yang dikejar. Itu optimum challenge dan itu tidak sehat ya. Nah, nanti harus ada cara bagaimana dalam keadaan sibuk kita masih tetap berada pada optimum opportunity. Ya, ini dengan manajemen manajemen diri dan juga manajemen apa informasi atau materi misalnya ya, kalau dosen itu namanya materinya itu harus sudah didesain, dikelola sedemikian rupa serupa sehingga sudah siap materi itu tidak kelabakan di last minute gitu. Walaupun situasinya agak berbeda, tapi nanti lebih mudah mengolahnya gitu. Sama seperti kalau ahli masak, dia udah siap semuanya bahan-bahannya, jadi mau diminta masak apa saja dia siap gitu. Nggak menunggu pesanan terus baru kelabakan cari bahannya dan sebagainya. Ini hal yang ya sering terjadi pada kita ya, yang 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 apa masih dalam tataran sehat begitu. Eh, tapi kalau yang apa learn helplessness itu terjadi pada kita, bisa terjadi juga pada kita ketika eh, kita terlalu fokus pada risiko, kita terlalu fokus pada hal-hal atau kemungkinan-kemungkinan yang buruk, yang terlalu overthinking istilahnya, dengan kemungkinan buruk. Nah, jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu, nanti kita bisa terjebak pada learn helplessness. Apalagi nanti tuh kan saya juga udah khawatir nanti akan terjadi ini, ternyata terjadi betul. Itu ada konfirmasi lagi, akhirnya kita merasa tidak berdaya gitu ya. Nah, fatalistik ini ada yang nggak peduli, ya dia tidak mau belajar dari pengalamannya, ya pokoknya ya semua bisa terjadi. Ya apapun yang saya lakukan, semua bisa terjadi. Jadi ya kita mau melakukan apa saja ya nggak ada hubungannya dengan apa hasilnya karena kita tidak punya kuasa apapun terhadap hasil. Nah itu yang fatalistik ya. Nah kalau yang menghujat tadi contohnya yang kita sudah sering di atas angin ya, selalu menang, selalu juara, selalu sukses, itu juga berbahaya karena itu menghilangkan kewaspadaan. Itu kalau dalam dunia bisnis ada beberapa kasus ya, perusahaan yang tadinya sukses di atas angin tiba-tiba anjlok, bangkrut karena dia tidak waspada terhadap risiko dan kompetisi yang itu mengandung ketidakpastian dan apa kemungkinan buruk ya. Baik, jadi ini adalah dinamikanya dan secara apa umum sikap yang harus kita kembangkan itu ada 3 ya, terkait dengan eh, hope, uncertainty dan risk, atau uncertainty, hope dan risk ini. Kita pada intinya harus memiliki uncertainty tolerance, jadi kita jangan menolak realitas bahwa hidup ini penuh dengan ketidakpastian. Kita jangan memaksakan kepastian, jangan hanya maunya yang pasti-pasti aja, jangan menuntut segala sesuatu itu hanya yang sesuai dengan keinginan kita. Kita harus fleksibel ya,
itu uncertainty tolerance. Kemudian kita juga harus eh, selalu memiliki harapan dalam arti yakin bahwa apapun yang terjadi itu baik menang atau kalah, berhasil atau gagal itu akan ada harapan, masih akan ada harapan ya. Di balik ketidakpastian itu nanti pasti ada sesuatu yang baik. Pada akhirnya nanti akan baik. Ya, ini kita harus jaga. Hope reliance. Kita harus andalkan harapan itu jangan sampai pupus ya. Nah, kemudian last but not least ini kita juga harus selalu waspada terhadap risiko, ada risk awareness ya. Jadi apapun yang kita lakukan, kita harus siap-siap kalau itu ada risikonya. Apapun yang kita lakukan, baik itu sesuatu yang ya kita anggap mulia, menolong orang lain, kadang-kadang juga ada risikonya ya. Ada orang yang hasad, yang iri, orang yang merasa tersaingi itu ada ya. Jadi walaupun kita berbuat baik itu pun ada risikonya. Dan kita berbuat baik bisa jadi berbuat baik pada satu orang tapi meninggalkan orang lain dan sebagainya ya. Jadi ada yang merasa ditinggalkan bisa juga begitu ya. Jadi risiko selalu ada dan kita harus selalu waspada sehingga kita selalu menjaga apapun yang kita lakukan itu dalam keadaan balance ya dan selalu penuh pertimbangan. Tapi juga tidak berdele-dele juga, jadi harus berani mengambil keputusan juga dan itu harus diandalkan, harus mengandalkan harapan ya, dengan mentoleransi ketidakpastian, mengandalkan harapan dan mewaspadai risiko, maka dinamika kehidupan kita insya Allah akan mengasihkan ya, tidak tidak hanya apa khawatir atau was-was dan juga tidak lalu menjadi sombong ya, tapi mengasihkan gitu. Demikian kurang lebih beberapa hal yang terkait dengan ketidakpastian yang kita bisa breakdown ke dalam unsur-unsurnya dan beberapa tips untuk mensikapinya secara positif. Saya kira cukup. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih banyak Pak Bagus atas pematerian yang luar biasanya. Mungkin jika saya bisa menyimpulkan sedikit ya, jadi tadi ketidakpastian itu bukan berarti tidak jelas gitu, tapi kita tidak tahu secara pastinya gitu. Nah, untuk bagaimana ketidakpastian itu adalah bagian dari realitas kehidupan gitu dan sikap yang sehat untuk menghadapi ketidakpastian itu adalah untuk tolerance gitu, yaitu menerima dan tidak gampang untuk jatuh. Kemudian tadi juga ada 5 psychological stage of comfort zone yang bisa kita lihat gitu ya untuk mengaji diri gitu sedang ada di fase apa kita. Di antaranya ada learn helpless, kemudian yang kedua ada optimum challenge, kemudian fatalistic, yang keempat ada optimum opportunity, dan yang kelima comfort zone gitu. Nah, kemudian bagaimana cara menyikapinya secara positif itu yang harus dikembangkan ada 3 hal, yaitu uncertainty tolerance, hope reliance, dan risk awareness. Nah, baik teman-teman, sekarang kita akan beralih ke sesi tanya jawab. Untuk teman-teman boleh bertanya melalui Slido yang akan dikirimkan oleh panitia. Maka kepada panitia boleh dikirimkan link Slido-nya. Dan juga barangkali sambil menunggu link Slido, saya juga akan memberikan kesempatan kepada penanya yang ingin bertanya secara langsung di sini dengan cara raise hand. Silahkan kepada teman-teman yang ingin bertanya secara langsung, boleh langsung raise hand aja. Itu panitia juga sudah mengirimkan link Slido-nya. Teman-teman juga boleh untuk mengisi Slido-nya. Tapi sekali lagi, barangkali teman-teman ada yang ingin menyampaikan secara langsung pertanyaannya, boleh untuk raise hand di sini. Silahkan teman-teman. Iya, di sini ada Kak Marni. Halo Kak Marni. Ya, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Silahkan Kak. Sebelumnya izin bertanya, Kak, bagaimana mengatasi perasaan
ketika kita diamanahkan suatu amanah, tetapi kita itu setelah menjalankan amanah itu selalu ada perasaan eh, gagal menjalankan amanah itu gitu. Tapi sebenarnya kalau misalkan apa ya? Jadi kadang perasaan selalu merasa kurang sempurna gitu loh Kak ketika kita diamanahkan sesuatu terus kita menjalankan amanah itu, tetapi setelah itu selalu ada perasaan kita itu kayak kurang menjalankan amanah itu. Jadi kan kayak nantinya tuh ke kitanya itu kurang semangat lagi dan gimana caranya untuk mengatasi perasaan tersebut tuh Kak? Ya, baik, Oke. terima kasih. Hmm. Disilakan mungkin Bapak barangkali mau langsung dijawab. Baik, jadi kalau dianalisis ya itu sebetulnya kenapa kecewa itu karena yang ditanamkan dalam hati itu ekspektasi ya. Jadi orang itu kecewa karena dia punya ekspektasi. Ekspektasi itu saya maunya begini, kok kejadiannya tidak begini, itu jadi kecewa kan? Nah, cara menghilangkannya itu ya cara menghindari itu ya kita jangan menanamkan ekspektasi dalam hati kita. Apapun yang kita lakukan, yang kita tanamkan hope ya. Hope itu artinya ada insya Allahnya di situ. Jadi insya Allah nanti akan saya kerjakan apapun jadinya, insya Allah itu baik gitu. Sehingga begitu selesai, alhamdulillah. Jadi nggak usah kok nggak seperti yang saya bayangkan ya. Itu kan karena hati kita masih dibebani oleh ekspektasi. Tapi kalau kalau yang kita tanamkan hope itu karena itu sebenarnya ada kelanjutannya ya. Jadi hope itu adalah keyakinan bahwa apapun yang terjadi itu pasti ada hikmahnya. Apapun yang terjadi itu nanti pasti akhirnya baik ya. Walaupun yang terjadi itu tidak sesempurna yang kita bayangkan. Karena kalau kita mau mengharapkan kesempurnaan itu sebenarnya kita sudah terjebak pada ekspektasi. Dan ekspektasi itu selalu membawa kekecewaan dan akhirnya menurunkan motivasi tadi. Jadi itu memang alur logikanya begitu. Jadi ketika kita ekspektasi tidak sesuai yang kita harapkan, merasa gagal, motivasinya turun, akhirnya kita menurun terus, ya, tidak meningkat. Tapi kalau kita tanamkan hope, ya kita melakukan tidak sesempurna yang direncanakan. Alhamdulillah, insya Allah ini proses belajar. Nanti kalau saya kerjakan lagi akan lebih baik. Itu hope. Jadi hope itu selalu meningkat, gitu. Jadi ini memang kebiasaan kita ya. Pada umumnya orang itu tidak bisa membedakan antara ekspektasi dan hope. Dan akibatnya yang dirasakan justru kekecewaan, kekecewaan, kekecewaan. Dan padahal orang yang terlalu sering kecewa itu nanti bisa terjebak jadi tidak bersyukur. Nah, ini kan jadi bisa parah nanti ya. Kalau yang ada dalam hati kita itu hope, maka kita bersyukur. Jadi bersyukur itu artinya ya alhamdulillah dengan izin Allah saya sudah menyelesaikan amanah ini ya, bahwa itu tidak sempurna, ya itu namanya manusia. Kalau kita berharap sebagai manusia itu sempurna, ya malah itu tidak realistis, ya kan? Yang sempurna hanya Allah, ya. Mungkin yang kita hasilkan segini itu memang sudah eh, keputusan Allah, itu dengan izin Allah. Insya Allah ini adalah sebuah langkah yang nanti bisa kita tingkatkan gitu. Jadi sebetulnya eh, kalau kita tarik ke depan ya, em, antara hope dan ekspektasi itu nanti bisa apa ya mengganggu kebersyukuran kita nantinya. Ya, kalau kita yang ada ekspektasi, kita selalu tidak puas, selalu kurang, selalu kecewa, akhirnya kebersyukuran kita terganggu. Ya, kalau ada yang kita selalu tanamkan dalam hati kita hope, kita selalu yakin bahwa ini adalah proses, bahwa saya tidak sempurna, yang sempurna hanya Allah, dan saya sudah kerjakan semampu saya, insya Allah nanti saya akan meningkat, berarti kita bersyukur. Fa'idha faragta fansab wa ila rabbika farghab gitu ya. Jadi setelah selesai melakukan sesuatu, nggak usah disesali, nggak usah di apa istilahnya eh, diingat-ingat, wah nggak sempurna, nggak usah langsung lagi kerjakan yang lain terus gitu, kerjakan terus dan kita hanya berharap pada Allah. Itu ya sikap bersyukur seperti itu. Saya kira begitu ya Mbak. Siapa tadi? Mirna Marni. Lupa saya Baik, namanya. Pak. Terima kasih atas jawabannya, Pak.
Baik, terima kasih atas pertanyaan dan juga jawabannya dari Pak Bagus. Kita sekarang beralih ke Slido terlebih dahulu ya Pak. Ini Ya. dari ada pertanyaan yang paling atas gitu ya. Jadi dari anonim. Nah, saya didiagnosis GAD, Generalized Anxiety Disorder. Jadi ketidakpastian itu bagai trigger yang luar biasa. Bagaimana menyikapinya? Jadi kalau menurut penelitian sebetulnya ketidakpastian itu apa? Anxiety itu muncul karena pada awalnya kita tidak toleran terhadap ketidakpastian. Jadi intolerance of uncertainty. Artinya apa? Ketika kita itu cemas, kita itu apa? eh, tidak siap menghadapi ketidakpastian. Kita kita ya kembali lagi ke jebakan ekspektasi tadi. Kita punya keinginan, tapi seolah-olah keinginan itu menakutkan karena terus tidak terjadi, terus kecewa dan sebagainya. Akhirnya kita cemas ya. Jadi ini ketika kita punya angan-angan ke depan, tapi angan-angan itu kita sendiri nggak yakin, tetapi kita pengennya itu terjadi, ya itu jadi cemas. Jadi langkah pertama itu sebetulnya justru eh, menerima ketidakpastian, me, me, mengaccept gitu ya, memahami, mengaccept, menerima bahwa memang hidup ini penuh dengan ketidakpastian sehingga apapun yang terjadi itu nggak perlu kita sesali, kita nggak perlu takut, ya. Kalau kecemasan itu berarti kan kita sudah membayangkan sesuatu yang buruk padahal belum terjadi. Nah ini jadi cemas itu, gitu. Jadi eh, cobalah di apa ya di reframing lah kalau dalam bahasa kognitifnya itu bahwa memang hidup ini penuh dengan ketidakpastian. Saya ingin A, tapi bisa aja nanti hadapannya B, nggak apa-apa, biasa aja. Saya ingin lulus 4 tahun, tapi ternyata ya tidak semudah itu ya nggak apa-apa. Ya lulusnya 5 tahun juga nggak apa-apa gitu. Saya ingin apa lulus segera dapat pekerjaan, kenyataannya ya tidak semudah itu ya nggak apa-apa gitu. Jadi kita siap bahwa ya kita memang inginnya ya serba sempurna, serba serba sesuai keinginan gitu, tapi yang terjadi selalu tidak sesuai dengan yang kita angan-angankan gitu. Sehingga penerimaan terhadap ketidakpastian itu eh, yang menghindarkan kita dari kecemasan. Jadi ketika kita berangan-angan atau menginginkan sesuatu, kita kasih opsi. Nanti kalau saya inginnya gini, kalau nggak gini ya gini, kalau nggak ini ya gini gitu berarti nggak cemas kita. Semua opsi sudah kita siapkan kita untuk menerimanya sehingga tidak perlu cemas, nggak perlu takut kalau "Wah, kalau nanti ini gagal gimana gitu, dan sebagainya nggak perlu takut. Nanti kan ada opsi yang lain. Jadi saya tidak percaya dengan ungkapan bahwa kesempatan hanya datang sekali. Itu saya kira tidak benar. Kesempatan itu datang berkali-kali. Jadi kalau kesempatan hanya datang sekali, begitu lewat, kita kecewa, lalu depresi, lalu dan seterusnya kan. Tapi kalau kesempatan itu datang berkali-kali, ya kalau yang satu lewat, nanti ada lagi. Satu lewat, nanti ada lagi. Gitu. Jadi kita jangan menganiaya diri sendiri dengan apa pemahaman yang keliru tentang dinamika kehidupan itu. Ya. Jadi terbukalah dengan opsi, dengan opportunity ya. Jangan menutup, wah saya hanya maunya ke sini. Kalau enggak, berarti saya gagal. Lah itu kita namanya menganiaya diri sendiri. Nah ini harus dibiasakan. Jika cara membiasakannya ya selalu selalu berusaha mengambil hikmah dengan apapun yang kita alami. Jangan disesali, jangan menyalahkan diri sendiri ya. Selalu yakin bahwa apapun yang terjadi itu sudah dengan izin Allah dan Allah pasti ada maksud ya. Dan itu nanti kalau kita sudah paham maksudnya itu menjadi hikmah gitu. Jadi mengalir aja kehidupan itu. Jadi kita tetap terus beraktivitas, berusaha, tidak usah menyesali apa yang lalu ya. Yang lalu biarlah berlalu ya. Kalau memang ada sesuatu yang bisa kita petik pelajaran, kita gunakan pengalaman itu untuk menghadapi masa depan, tapi jangan sampai masa lalu itu membebani kita ya. Dulu saya nggak bisa, dulu saya gagal terus sehingga saya nggak mau lagi ke situ. Itu beban. Malu saya dulu pernah berusaha gagal, malu saya nggak mau lagi lah kelihatan ya.
itu beban. Gitu ya. Jadi kuncinya sebetulnya adalah toleransi terhadap ketidakpastian tadi. Andalkan harapan, waspadai risiko. Itu kuncinya. Oke? Baik. Silakan berikutnya. Baik, terima kasih Pak Bagus. Mudah-mudahan bisa terjawab ya ini yang bertanya tadi melalui Slido. Nah, kemudian kita beralih lagi nih ke penanya yang ingin menyampaikan pertanyaan secara langsung. Di sini udah ada yang raise hand, ada Kak Hana. Halo Kak Hana. Iya, halo, Assalamualaikum. Iya, Baik, Kak. Waalaikumsalam. Mangga boleh disampaikan aja pertanyaannya. Oke, terima kasih sebelumnya. Izin Pak, saya mau menanyakan tentang yang motivational force itu. Karena saya melihat ada 3 titik yang ada di zero dan ada 2 titik yang di bagian optimum. Apakah memang semua manusia itu mengalami titiknya yang di apa ya di zero itu sebanyak itu dan optimumnya tuh sangat sedikit? Karena saya merasa juga apa ya, saya sering mengalami, di titik zero, tapi ketika saya di misalkan bagian optimum challenge atau di optimum opportunity-nya itu hanya di momen-momen tertentu, atau sebenarnya kita bisa desain, apa ya, dari pikiran uncertainty itu jadi lebih, apa ya, lebih legowo, lebih mawas diri, kayak gitu. Paling itu aja Pak Hmm. dari saya pertanyaannya. Terima kasih. Baik, ya ini sudah kemajuan ya kalau sudah bisa mendiagnosis diri sendiri gitu ya. Eh, ya memang kalau jatuh itu kan lebih gampang ya. Kita nggak usah berusaha itu udah jatuh ya. Kalau kita jalan ke bawah itu kan gampang ya. Artinya orang itu lebih mudah terjatuh daripada tegak berdiri atau mendaki gitu kan. Karena kalau kita mau naik itu kan harus berusaha, harus ada energi, ya harus siap menghadapi tantangan dan sebagainya. Itu ilustrasinya seperti itu. Sehingga kalau memang eh, lebih banyak apa istilahnya pengalaman itu lebih banyak yang jatuh, yaitu wajar aja. Artinya kita masih belum cukup dalam beristiqomah ya dalam berusaha. Makanya kalau dalam Islam itu kan kita diajari untuk istiqomah ya. Jadi sholat di waktu. Itu sehingga kalau kita menjaga itu nanti kita baru mau jatuh sedikit kita udah naik lagi. Ya itu kan seperti grafik sinus kosinus itu kan. Jadi kita kalau kendor itu akan jatuh. Lelah itu jatuh. Tapi nanti sholat itu naik lagi semangat lagi. Jatuh lagi semangat lagi gitu. Nah nanti dalam keadaan up and down itu kalau semakin disiplin kita mengerjakan yang wajib-wajib itu nanti kita akan bertahan di atas lebih lama walaupun di atas juga akan berdinamika begitu tapi nggak sampai jatuh ke bawah gitu nggak sampai ke titik nol gitu ya jadi itu dinamikanya itu memang seperti itu ya dalam Islam kan selalu ada periode ya sehari 5 kali sholat seminggu sekali Jumatan itu ya kemudian setiap tahun 1 bulan Ramadan itu kan proses recovery 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 gitu ya sehingga kalau kita hayati betul itu nah nanti ditambah lagi dengan sholat sunat misalnya dan sebagainya atau kalau dalam kegiatan lain yang tidak langsung bersifat ibadah Allah itu adalah misalnya belajar ya belajar itu ya harus dirutinkan belajar mungkin sehari setiap sore atau setiap pagi sehabis subuh misalnya atau setiap sore antara maghrib dan isya misalnya kita belajar atau ngaji ya itu kalau kita disiplinkan itu nanti bisa menjaga kita di posisi yang optimum itu tapi kalau kita mulai malas itu akan jatuh lagi gitu jadi itu memang alamiah seperti itu sehingga memang untuk jatuh itu lebih mudah karena tidak perlu usaha untuk jatuh itu tapi untuk naik itu perlu usaha nah usaha itu harus dilatih harus didisiplinkan harus dirutinkan sehingga kita jadi ringan kalau sesuatu sudah rutin sudah disiplin sudah terlatih itu jadi ringan. Ya sama dengan badan kita ya. Kalau kita olahraganya itu rutin, teratur kan ringan badan kita. Tapi kalau udah mulai malas kan mulai berat badan kita kan. Mulai kaku-kaku dan sebagainya. Jadi memang harus ada usaha untuk bisa tetap di posisi yang optimum itu. Jadi begitu jawabannya kurang lebih ya. Nanti kalau ada kasus yang khusus ya bisa kita
bahas lebih mendalam. Baik, Pak. Terima kasih jawabannya. Baik, terima kasih Kak Hana dan juga Pak Bagus atas jawabannya. Kemudian kita akan beralih lagi ke Slido nih. Jadi eh ini dari yang pertanyaan kedua nih Pak. Jadi ketika menghadapi ketidakpastian hidup, bagaimana Pak cara kita untuk menumbuhkan harapan hope? Bagaimana membedakan hope dengan ekspektasi? Baik, ini penting sekali ya, pertanyaan ini penting sekali ya. Eh, Sebetulnya kalau kita itu seorang yang beriman ya, eh, hope itu salah satu bentuk dari keimanan ya, karena itu keyakinan ya hope itu. Jadi kalau kita ingin menumbuhkan hope, kita banyak ngaji Asmaul Husna misalnya. Itu kan eh, gantungan dari hope kita. Bahwa Allah itu maha pengampun ya. Jadi kalau kita bersalah itu kita tetap punya hope untuk diampuni. Allah itu maha pengasih dan penyayang. Kita akan merasakan apa kasih sayang Allah itu akan lebih terasa ya kalau kita memahami itu. Dan itu juga hope juga bahwa Allah itu maha mengatur segala urusan. Sehingga kalau kita selagi pusing dengan urusan-urusan, serahkan pada Allah itu hope. Kita gantungkan hope itu pada Allah, maka ya kita jadi tidak perlu pusing dan nanti segala sesuatunya bisa tertata dengan sendirinya, dengan sendiri tanda petik ya, dengan izin Allah maksudnya ya. Jadi walaupun bagi kita seolah-olah itu kok kayak nggak mungkin itu karena Allah maha mengatur, nanti kita tetap berpegang pada hope, tidak perlu gelisah, pasrah pada Allah, pasrah dalam arti berharap pada Allah ya, bukan pasrah terus nggak mau berusaha ya. Pasrah itu artinya tetap berusaha, faidah barokah fangsor tadi dan menggantungkan harapan hanya pada Allah ya, maka itulah jadi lebih ringan. Jadi hope kita akan terjaga ya. Hope itu kan sesuatu yang kita apa gantungkan di atas itu ya. Tapi kalau kalau apa eh, kalau ekspektasi itu kan kita kayak kita genggam sendiri, jadi kita kita jadi beban malah ekspektasi itu gitu. Jadi kita jadi memaksa diri untuk gini, memaksa untuk itu dan sebagainya, itu jadi beban gitu. Jadi hope itu eh, anchornya adalah Allah ya. Harapan gantungannya adalah Allah, bergantung pada Allah. Sehingga kita tidak punya beban yang terlalu, beban kita bisa jadi ringan karena kita sudah gantungkan pada Allah gitu. Nah, ini kan butuh butuh apa ya, pembiasaan ya. Pertama harus paham dulu, terima, lalu kita biasakan. Nanti lama-lama kita akan merasa lebih nyaman gitu. Gitu kurang lebih. Ya. Baik, terima kasih Pak Bagus. Mungkin berikutnya boleh di-share screen lagi, operator. Atau kita beralih dulu ke ada yang raise hand nih. Ada Kak Fadil. Mangga Kak Fadil. Kak Fadil, mohon maaf masih off mic. Ya, makasih Teh. Salam kenal sebelumnya Pak Bagus. Saya Ya, Fadil Pak. salam. Hmm. Mungkin ini saya merefleksikan dengan grafik sinus dan kosinus yang dijelaskan Pak Bagus tadi Pak. Itu menurut saya sangat menarik. Itu kan mungkin di titik tertinggi kita tuh menganggap sebagai successful dan titik terendah itu kita anggap sebagai kegagalan. Nah kadang-kadang kan Pak, eh, pengertian sukses dan gagal ini kan sangat bias Pak. Itu kan kadang-kadang kan menurut kita. Tapi kan kita nggak tahu menurut Tuhan itu gimana. Nah, gimana sih Pak cara kita mensikapi bias kognitif yang hadir di situ? Apakah memang jangan-jangan yang grafik yang di atas titik teratas itu kita tuh lebih banyak daripada yang di bawah, Pak? Gimana menurut pendapat Pak Bagus sendiri, Pak? Karena kan kita kadang-kadang apa yang menurut kita bagus belum tentu baik menurut Tuhan, atau apa yang menurut kita jelek dan belum tentu juga jelek menurut Tuhan.
seperti itu Pak. Bagaimana kita menyikapi bias kognitif yang ada tersebut menurut Pak Bagus? Terima kasih. Baik, ada dua hal yang perlu saya tanggapi. Yang pertama, grafik itu tidak menunjukkan gagal dan sukses ya. Itu adalah kondisi psikologis kita ya. Jadi gagal dan sukses itu ada di semua titik itu. Jadi misalnya kita di optimum opportunity itu bisa aja yang kita alami kegagalan, tapi hati kita tetap selalu memiliki harapan gitu. Jadi orang yang berada di optimum opportunity bukan berarti orang yang sukses terus, bukan, tetapi orang yang dalam kesuksesan dan kegagalan pun dia tetap optimis begitu. Jadi ini beda ya dimensinya ya, supaya kita tidak salah menginterpretasikannya. Jadi artinya sama halnya juga dengan yang fatalistik itu. Jadi fatalistik itu di bawah kan itu adalah sikap yang minimalis begitu ya sifatnya, sikap yang tidak sehat. Tetapi ya bisa aja dia gagal, bisa aja dia sukses. Tapi dia tidak menilai kegagalan itu sebagai membebani dan kesuksesan tidak dia syukuri juga. Dan semuanya ya sama aja fatalistik gitu. Jadi gagal dan sukses itu dimensinya berbeda, tidak eh, tergambarkan langsung di dalam grafik itu. Grafik itu lebih kepada sikap kita atau psychological state atau kondisi psikologis kita dalam menghadapi kesuksesan dan kegagalan gitu ya. Sehingga kita bisa lebih clear dalam melihat itu. Jadi justru ketika kita menganjurkan supaya kita menjaga hati kita dalam posisi optimum opportunity, itu nanti kita akan bisa lebih bijak dalam menghadapi kegagalan maupun kesuksesan. Karena ada juga orang yang diuji dengan kesuksesan juga ada, diuji dengan kegagalan juga tidak ada gitu. Tapi kalau selama kita selalu sadar, selalu memiliki harapan dan sadar terhadap resiko dan bisa toleran terhadap ketidakpastian, maka gagal dan sukses itu tidak tidak akan mengganggu kita. Kita akan tetap survive walaupun kita gagal maupun sukses gitu, ya. Jadi ini supaya dipahami. Nah, kemudian yang kedua, sebentar, yang kedua saya jadi lupa tadi. Bagaimana Kita kadang-kadang bias gitu loh Pak. bias kognitif ya. Antara Nah, bias kognitif itu biasanya terjadi karena terbatasnya ilmu kita ya. Jadi makanya kita harus selalu belajar. Karena kalau orang itu ilmunya terbatas, dia akan lebih mudah terganggu oleh bias kognitif tadi. Jadi misalnya contohnya tadi yang diberikan soal kegagalan dan kesuksesan ya. Itu sebetulnya ada satu puisi dari W.S. Rendra ya sebelum dia wafat yang sangat bagus sekali ini untuk mengatasi bias kognitif itu. Jadi kalau ilmu kita semakin luas, semakin mendalam, semakin komprehensif, maka kita tidak akan mengalami bias kognitif tentang kegagalan dan kesuksesan itu karena ya itu kan ada juga di surat Al-Imran ya, ada juga di dalam sirah ya sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW itu kan perang Badar itu menang, perang Uhud kalah. Tapi itu apa? Dua-duanya itu mengandung hikmah gitu. Jadi perang Uhud itu yang kalah itu kan menggoyahkan keimanan beberapa sahabat yang waktu itu memang belum kuat. Tetapi mereka yang sudah kuat imannya tidak tergoyahkan oleh kekalahan itu karena bagi dia ya kalah dan menang itu bukan kekuasaan manusia untuk menentukan, itu adalah kekuasaan Tuhan. Dan Allah juga mengatakan sesungguhnya Allah itu mempergilirkan ya kalah dan menang itu pada satu umat, satu kaum untuk menjadikan pelajaran gitu. Jadi eh, perlu ilmu yang lebih mendalam, perlu pemahaman yang lebih komprehensif ternyata tentang apa itu kegagalan dan kesuksesan. Kalau W.S. Rendra itu dia pada level yang sudah ilmunya yang sudah tinggi, akhirnya dia menyadari bahwa anugerah dan bencana itu sebenarnya sama saja. Jadi orang diberi anugerah bisa saja terpleset, diberi bencana bisa saja
ingkar ya. Tapi bisa juga dia diberi bencana semakin beriman pada Allah. Jadi anugerah dan bencana itu semuanya sebetulnya sama saja, karena itu dua-duanya ujian gitu. Nah, ini kan butuh ilmu ya, butuh ilmu ya. Jadi sehingga untuk mengatasi bias kognitif itu kita harus selalu menambah ilmu, selalu mengkaji Al-Quran dengan lebih mendalam, memahami kisah-kisah yang dicontohkan di Quran itu sebagai sesuatu yang bisa kita jadikan referensi ya untuk memahami dinamika kehidupan itu. Begitu kurang lebih. Artinya Pak, kalau kita balikan ke konsep, misalnya kita tarik ke belakang ke konsep sukses dan gagal tadi, misalnya, artinya apabila kita menghargai proses, sebenarnya itulah yang benar-benar untuk mengatasi si kognitif tadi Pak ya. Itu bisa dimasukkan sebagai itu nggak Pak? Misal kita memang lebih menghargai proses daripada hasil, nah itu kan kadang-kadang juga terhadap ada bias juga kan. Kadang-kadang kita lebih menghargai hasil, tapi prosesnya tidak kita hargai gitu Pak. Padahal kan di saat kita tuh berulang-ulang proses seperti yang Bapak jelaskan di grafik tadi kan, plus uh, state-nya tadi di masing-masing itu mungkin akan lebih berharga juga hidupnya. Seperti itu Pak. Jadi nggak melulu kita mandang, oh kita gagal nih, kita sukses, tapi di setiap kita menghargai proses, pastikan jalannya akan nanjak terus kan. Ya, Mungkin ya. itu Pak, ya. Ya, proses itu baru lapisan pertama ya, tapi harus didukung oleh ilmu. Sekali lagi ya, proses itu nggak bisa hanya diulang-ulang. Jadi itu Einstein pernah berkata bahwa em, ketika seseorang itu melakukan hal yang sama terus-menerus tapi mengharapkan hasil yang berubah, itu berarti dia bodoh gitu. Artinya proses itu juga harus diilmukan gitu supaya prosesnya itu juga meningkat kualitasnya. Jadi bukan sekedar prosesnya tapi kualitas dari prosesnya itu yang lebih perlu Setuju. ditingkatkan. Nah, kualitasnya itu bisa ditingkatkan dengan ilmu dan pengalaman, sehingga orang yang sudah berilmu dan berpengalaman dia akan bisa memproses segala sesuatu itu dengan lebih canggih lah, lebih 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 efektif gitu. Jadi benar bahwa proses itu harus difokuskan daripada hasil, tapi proses itu pun juga harus selalu ditingkatkan gitu ya, selalu dijadikan pengalaman dan dipelajari dan diilmukan begitu atau didukung oleh ilmu sehingga proses itu akan berkembang. Ya tadi contohnya Edison tadi dia melakukan 500 sekian percobaan itu kan proses semua itu. Prosesnya kan beda semua itu. Dia Makanya dia nge-review, upgrade, review, upgrade, review, upgrade itu kenapa? iya, ya, makanya dia bilang saya tuh nggak gagal, saya tuh berhasil menemukan 5 proses yang salah kan gitu. Yes, betul. Ya, jadi bukan hanya proses saja, tapi harus proses yang selalu meningkat kualitasnya yang didukung oleh eh, pemahaman, Iya. ilmu dan pengalaman begitu. Begitu. Hidup juga begitu, hidup itu. Ya, Baik, Pak. Terima kasih banyak Pak Bagus ya, ya, atas sharingnya. ya, sama-sama. Baik, terima kasih kepada Kak Fadil atas pertanyaannya juga Pak Bagus untuk jawabannya. Mungkin ini adalah pertanyaan terakhir ya Pak dari Slido. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana caranya untuk menemukan obat overthinking terhadap kewajiban yang seharusnya dilakukan? Contoh kasusnya dalam kewajiban menyelesaikan skripsi. Itu pertanyaannya Pak. Kalau contohnya skripsi gampang, yang penting selesai aja, nggak usah overthinking ya. Jadi skripsi itu dialami semua orang yang pernah kuliah ya. Dan biasanya yang membuat sebenarnya yang gagal itu nggak banyak skripsi itu ya. Eh, tapi yang terhambat oleh skripsi itu banyak ya ya itu sebagai suatu challenge atau tantangan sebagai amanah gitu ya, menyelesaikan skripsi itu jangan dianggap terlalu berat. Jadi pokoknya diikuti aja pembimbingnya,
ikuti aja petunjuk dari pembimbingnya, kemudian dilakukan, jangan berhenti, harus ditulis lagi, diperbaiki lagi sampai lulus, sudah selesai. Jadi nggak usah dipikirin, nggak usah khawatir, nggak usah nanti harus gimana, harus begini dan sebagainya. Pokoknya dijalani aja. Itu konsepnya itu faidah farokta fangsor tadi. Pokoknya kerjakan terus, sehari sehalaman dan sebagainya gitu. Nanti lama-lama tambah cepat itu kalau sudah mendekati peak-nya. Jadi jangan dikira kalau Anda misalnya sekarang itu sehari hanya bisa nulis setengah halaman. Jangan dikira nanti setiap hari itu hanya bisa nulis setengah. Enggak, itu nanti semakin cepat. Ya, jadi sekarang baru setengah. Besoknya mungkin setengah lebih dikit. Lama-lama sehari bisa 3 halaman itu. Kalau kita gambarkan secara konkret ya. Jadi proses itu akan mengalami akselerasi kalau kita continue, disiplin. Ya. Dan nanti tiba-tiba aja selesai gitu. Makanya nggak usah overthinking. Overthinking itu kan kebanyakan khawatir. Wah nanti kalau gini gimana, nanti kalau gini gimana. Itu nggak usah dipikirin. Pokoknya kerjain aja. Kerjain. Yang dipikir eh, kira-kira apa yang perlu ditambahkan. Bukan yang dipikir itu bukan sesuatu yang berupa kekhawatiran, tapi sesuatu yang akan menambah. Ya, itu dipikirkan. Tapi kalau yang kekhawatiran nggak usah diikuti. Itu eh, was-was itu ya biasanya was-wasa itu. Gitu tipsnya. Baik, terima kasih Pak Bagus. Mudah-mudahan bisa menjawab ya dari pertanyaan teman-teman sekalian. Masya Allah, Pak Bagus sebenarnya masih banyak pertanyaan, terhimpun 20 pertanyaan di Slido dan juga ini masih ada yang raisen. Tapi mohon maaf teman-teman karena keterbatasan waktu, pertanyaan tentang skripsi tadi menjadi akhir dari sesi tanya jawab kita pada malam hari ini. Kami mengucapkan jazakallah khair kepada Pak Bagus. Terima kasih banyak atas materi yang luar biasanya hari ini. Teman-teman, setelah ini akan ada sesi penyampaian AHA. Mungkin kepada Pak Bagus tanpa mulanya sehormat, barangkali ada kegiatan lain yang akan diikuti selanjutnya. Jika ingin meninggalkan room Zoom ini duluan, dipersilahkan Pak. Terima kasih banyak sekali lagi Bapak atas pemateriannya dan jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaannya. Baik, terima kasih. Mohon izin, mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya, hikmahnya ya, dan jangan berhenti belajar. Kalau masih punya pertanyaan, coba dicari jawabannya dari referensi-referensi ya. Pokoknya jangan pernah berhenti belajar. Itu saja pesan saya. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Masya Allah ya teman-teman, banyak sekali tadi insight yang telah didapatkan dari Pak Bagus. Terima kasih banyak atas antusiasnya. Nah, sekarang teman-teman, seperti yang tadi Pak Bagus katakan ya, salah satu cara untuk melatih hope kita adalah dengan mengambil hikmah sebanyak-banyaknya. Nah, maka silahkan untuk mengisi presensi dan evaluasi dan juga hikmah apa sih yang teman-teman dapatkan hari ini melalui Slido yang dikirimkan oleh panitia. Mangga kepada panitia. Dan juga mungkin nih barangkali ada yang mau menyampaikan AHA-nya secara langsung di sini di on mic. Boleh juga nih untuk Raisen. Adakah teman-teman yang ingin menyampaikan AHA-nya secara langsung? Ayo masih ditunggu nih. Barangkali kan tadi banyak sekali nih insight yang didapatkan ya. Baik itu dari pematerian ataupun dari pertanyaan-pertanyaannya yang relate ya dengan kehidupan kita gitu. Nah, teman-teman boleh mengisi slide-nya sudah dikirimkan oleh panitia. Jangan lupa juga untuk mengisi link presensi di yang sudah di room chat juga ya yang sudah dikirimkan oleh panitia. Ini sekali lagi nih, saya bertanya nih, apakah ada yang ingin menyampaikan AHA atau sharing hikmah secara langsung nih di sini, on mic? Boleh untuk Raisen. Mungkin barangkali teman-teman masih ini ya, mengetik di Slido-nya. Dan juga saya menginformasikan kembali nih teman-teman,
Ruang Curhat mengadakan sayembara gitu, atau teman-teman nih bisa untuk menulis insight dan hikmah yang didapatkan hari ini melalui Instagram Story ya. Selain untuk teman-teman berbagi untuk mendapatkan pahala karena berbagi ilmu dengan followersnya gitu, teman-teman juga akan mendapatkan apresiasi dari Ruang Curhat untuk story terbaiknya nih. Jadi jangan lupa untuk share insight terbaiknya dan tag @ruangcurhat.salmanitb. Mungkin kalau udah ada yang share hikmahnya, boleh di-share nih slide-nya kakak operator. Atau kita sekalian coba tanya-tanya dulu nih ke yang ada di sini. Di sini ada Kak Anggun nih. Kak Anggun sepertinya semangat nih dari tadi on cam. Assalamualaikum Kak Anggun. Barangkali Kak Anggun masih berhalangan untuk on mic. Teman-teman yang lain, adakah yang ingin menyampaikan AHA-nya? Kita lihat ada AHA yang masuk di Slido kita. Wah, banyak nih. Banyak ya yang udah teman-teman tulis di sini. AHA dari webinar ini, intinya hidup kita ini jangan terlalu tinggi ekspektasinya. Terus juga harus berpedoman sama Al-Quran dan As-Sunnah. Senantiasa menyeimbangkan khauf dan roja dalam hidup. Selalu sediakan ruang di hati kita untuk positif dan negatifnya. Don't despair and never lose because Allah is always beside us. Ketidakpastian tidak untuk diselesaikan, tetapi dihadapi dengan menumbuhkan harap pada Allah. Sudah juga, Alhamdulillah Pak Bagus memberikan pandangan baru tentang melihat ketidakpastian, bukan hanya menikmati proses, tapi juga belajar dari proses tersebut. Wah, Masya Allah. Alhamdulillah ya teman-teman, di sini bisa senantiasa untuk mengambil hikmah dengan sebaik-baiknya. Kayak kembali lagi diingatkan teman-teman, silakan untuk mengisi link presensi yang sudah dikirimkan oleh panitia. Dan juga yang masih ingin share insight-nya, boleh langsung diklik Slido-nya. Dan kami tunggu nih kreativitas dan insight-insight terbaiknya, AHA terbaiknya yang teman-teman post di story Instagram. Dan jangan lupa tag @ruangcurhat.salmanitb. 2 story terbaik akan mendapatkan apresiasi dari Ruang Curhat. Nah, ini juga ada ya, ingat katanya Pak, ilmu pengetahuan tanpa agama adalah timpang. Agama tanpa sains adalah buta. Dengan keseimbangan antara agama dan kehidupan adalah sebuah pencapaian hidup bahagia. Oke, baik. Mungkin kita cukupkan dari sharing AHA ini ya. Teman-teman yang masih ingin menulis, dipersilahkan untuk terus menulis ya. Nah, teman-teman, tadi ya jangan lupa untuk share story Instagramnya dan mengisi
di link presensi yang telah dikirimkan oleh panitia. Terima kasih banyak teman-teman, saya mengapresiasi yang sebesar-besarnya kepada teman-teman yang hadir hingga hari ini dari tadi pukul 20 yang selalu semangat untuk menuntut ilmu. Terima kasih banyak teman-teman. Mengutip dari Pak Bagus tadi ya, bahwa kegagalan itu ternyata adalah kesuksesan kita dalam mencari tahu gitu mana jalan yang salah gitu. Jadi semoga ilmu yang tadi didapatkan bisa bermanfaat bagi teman-teman dalam menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang ada di benak teman-teman sebelum datang ke webinar hari ini. Teman-teman juga kalau berkenan jangan dulu untuk left dari grup webinar Ruang Curhat gitu, karena nantinya akan ada updatean tema menarik lainnya nih. Webinar Ruang Curhat akan datang lagi, dan tema menarik apa kira-kira yang akan ada di webinar selanjutnya. Jadi teman-teman jangan live grup dan nantikan informasi selanjutnya di grup dan juga Instagram @ruangcurhat.salmanitb. Saya mewakili panitia hari ini. Terima kasih banyak sekali lagi untuk teman-teman yang hadir. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di webinar selanjutnya semuanya.